Desa itu harus dimusnahkan. Kita lenyapkan dengan Tenung Nokta. Seperti yang pernah kita lakukan pada negeri Ratnapur dan Arakata. Ya, dengan begitu, pasti seluruh prajurit Malwapati akan kebingungan. Karena tidak ada lagi tanda untuk menggempur daerah kita. Tunggu apa lagi? Lakukan Kasmala. Kelihatannya, penduduk Sekayon ini melindungi tukang sihir itu. Mereka sama sekali tidak mau memberikan laporan tentang penghuni rumah yang kita bakar itu. Mungkin mereka ditekan dan diancam, Tumenggung. Lanjutan dari kisah sebelumnya, setelah peperangan menyerbu markas Bahadur semalam, terlihat Suliwa dan Gulam Sabir serta para pasukan Malwapati yang dipimpin oleh Tumenggung Katiwanda di pagi itu dikejutkan dengan berita yang dibawa oleh dua orang prajuritnya. Bahwa desa Sekayon yang menjadi tempat persembunyian Bahadur dan Kasmala kini telah menghilang tak tersisa dan berubah menjadi hutan belantara. Mereka yang mendengar itu pun menjadi kaget bukan main. Lantas Suliwa pun kemudian bertanya kepada Gulam Sabir tentang sihir apalagi yang digunakan oleh kedua begundal iblis tersebut. Gulam kemudian menjadi teringat di tanah Hindustan dahulu, dan menceritakannya kepada Suliwa bahwa mereka sebelumnya juga pernah menghilangkan sebuah negara yaitu Ratnapur dan Arakata hingga tidak berbekas seperti itu. Gulam pun berkata bahwa sihir tersebut memang sangat luar biasa, dan ia sendiri belum tahu pasti bagaimana cara mengatasi sihir licik itu. Suliwa yang mendengarnya menjadi sangat kebingungan, apakah selamanya desa Sekayon tersebut akan hilang dari muka bumi ini. Sihir itu sangat jahat, Liwa. Karena kemusnahan itu bukanlah kemusnahan sejati, tapi penampakan seperti musnah. Kalau begitu, kita lihat ke sana. Iya, benar. Katik, siapkan kudaku. Oh, itu rupanya. Tadi malam kita masih melihat rumah penduduk di sekitar tempat ini. Dan sepasang pohon itu pasti tadinya regol desa. Iya. Iya, benar. Sebaiknya kita kembali lewat jalan lain. Saya takut kalau kita lewat jalan desa yang terkena sihir, bisa-bisa akan menyesatkan. Ya, mungkin akan melingkar. Sementara itu dua begundal iblis Bahadur dan Kasmala di saat itu terlihat senang kegirangan karena telah melenyapkan desa Sekayon yang membuat orang-orang Malwapati itu menjadi kebingungan. Bahadur lantas berpikiran ingin juga segera melenyapkan negeri Malwapati dengan sihir jahatnya itu, namun Kasmala menyarankan gurunya untuk tidak menghilangkan negeri itu dulu tetapi cukup menghabisi raja dan patihnya saja. Sebab Malwapati adalah negeri yang sangat berpengaruh di seluruh pesisir utara Nusa Jawa. Maka dari itu Kasmala berpendapat jika mampu menaklukkan Angling Dharma dan Batik Madrim dengan sangat mudah Guru Bahadur bisa menguasai maya pada bumi Jawa ini. Itulah kenapa dari awal saya hanya bernafsu untuk membunuh rajanya dengan teluk. Maka tinggal selangkah lagi negeri itu menjadi milik kita. Dan aku akan menjadi Maharaja. Tidak ada satu manusia pun yang berani menentang Guru Bahadur. Sin berganti ke Malwapati, Tumenggung Katiwanda bersama rombongannya akhirnya telah tiba di Balai Pasamuan dan langsung melaporkan kepada Prabu Angling Dharma tentang semua yang telah mereka hadapi. Bahwa Bahadur si penyihir licik bersama muridnya itu telah berhasil lolos melarikan diri, lalu Katiwanda pun juga menceritakan tentang hilangnya desa Sekayon yang kini telah berubah menjadi hutan belantara. Lantas Sang Prabu yang mendengar semua laporan Tumenggung itu pun kemudian langsung mempertanyakan kepada Gulam, mengapa tidak membebaskan tenungan sihir jahat tersebut. Gulam kemudian menerangkan kepada Prabu Angling Dharma tentang kehebatan sihir tenung sakti itu sebab ia belum mengetahui cara mengatasinya, namun Gulam akan tetap mencoba berusaha mencari solusinya. Mereka mampu melenyapkan sebuah desa. Bukan tidak mungkin mereka juga mampu untuk melenyapkan Malwapati. Itulah yang hamba cemaskan, Gusti Prabu. Sementara bantuan dari Leran masih belum kelihatan. Maaf Gusti Prabu, saya benar-benar semakin bingung Gusti. Kenapa negeri besar yang selalu perkasa di dalam perang, tiba-tiba seperti anak kecil yang sedang ketakutan? Kenapa tidak kita hadapi saja musuh kita dengan kepala tegak? Kalau musuh biasa, aku tidak pernah takut sedikit pun, Senopati. Karena kita tidak mampu menghadapi ilmu sihir yang luar biasa hebat itu. Saya yakin tidak cuma kamu yang berani, Dharmayuda.
Semuanya berani. Tapi siapa yang akan kita lawan? Di mana musuh itu? Semuanya serba tidak jelas. Tapi akibatnya sangat menyakitkan. Sebagaimana selama ini yang saya rasakan berkali-kali. Maafkan saya, Gusti Prabu. Akhirnya di malam itu, suasana hawa siluman sepertinya akan kembali menyerang hingga membuat Angling Dharma mengerahkan semua pasukannya untuk berjaga-jaga bersiap menghadapi segala kemungkinan serangan yang datang tiba-tiba. Di halaman Kedaton Malwapati, mereka pun mulai benar-benar merasakan hawa iblis laknat yang begitu kuat hingga membuat semuanya pun menjadi semakin waspada dan tegang. Dan di saat yang bersamaan, dalam sikap siaga itulah akhirnya dari jarak kejauhan terlihat Batik Madrim bersama rombongannya orang-orang muslim telah tiba dan akan segera memasuki Kedaton Malwapati. Para prajurit pun segera membukakan pintu gerbang kerajaan dan menyambut Mahapatih dan rombongannya itu. Angling Dharma pun langsung merasa lega atas kehadiran mereka yang ditunggu-tunggu karena Sang Prabu dan seluruh penghuni Kedaton Malwapati selalu menanti bala bantuan Islam dari Leran Gresik yang dibawa Batik Madrim tersebut. Selamat datang di negeri kami, saudara-saudaraku. Terima kasih kalian bersedia membantu kami. Mestinya Sahibatullah akan mengirim lebih banyak dari rombongan ini. Kalau jumlah kami lebih banyak. Dan di saat itulah tidak lama setelah kedatangan Batik Madrim bersama orang-orang muslim dari Leran, Bahadur dan Kasmala beserta para pasukan iblisnya akhirnya muncul di sana dalam waktu yang bersamaan dan langsung menyerang Malwapati hingga pertarungan sengit pun akhirnya terjadi di halaman Kedaton tersebut. Terlihat Bahadur dan Kasmala di saat itu terus tertawa kegirangan merasa mampu dengan segala kesaktiannya akan bisa menaklukkan Angling Dharma. Mereka lantas meremehkan Raja Malwapati itu dan berkata akan melenyapkan negeri Malwapati jika tidak menyerah. Mendengar semua itu Angling Dharma pun menjadi sangat marah dan geram sekali, hingga kemudian Sang Prabu segera merapal salah satu ajian sangat langka miliknya yang jarang ia gunakan yaitu pukulan telapak tangan dewa. Lagi-lagi Bahadur pun menunjukkan kesombongannya, sambil tertawa terbahak-bahak karena mampu menghindari ajian langka milik Angling Dharma tersebut. Lantas dua begundal iblis tersebut mengancam Sang Prabu kembali, dengan kesaktiannya Bahadur pun langsung menyihir salah satu bangunan di Kedaton Malwapati menjadi hilang tidak berbekas. Melihat semua itu Angling Dharma pun menjadi semakin murka, apa yang dilakukan oleh Bahadur. Sang Prabu pun kemudian langsung melakukan Raga Sukma dan melesat menghantam Bahadur dan Kasmala hingga mereka pun langsung terpental setelah menerima tendangan bertubi-tubi Angling Dharma. Rahman, naik ke tempat tinggi. Baik, Ustaz. Bahadur yang merasa bahwa orang-orang Leran itu cukup membahayakan, akhirnya ia pun mencekik Ki Mundir pimpinan Islam itu untuk dihabisi terlebih dahulu. Ki Mundir yang terbelenggu dalam cekikan Bahadur pun berusaha untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran untuk melawan keganasan begundal iblis tersebut. Sementara terlihat Chandrika Dewi di saat itu teringat pada seorang tukang sihir yang pernah ia hadapi bernama Api Caraka yang mampu dikalahkannya dengan pedangnya yang dilumuri serbuk inti bumi dari gurunya. Lantas ia pun akan mencoba kembali mengaplikasikan serbuk itu pada pedangnya untuk menyerang Bahadur yang sedang membabi buta tersebut. Akhirnya usaha Chandrika Dewi pun berhasil, setelah menaburkan serbuk intisari bumi pedangnya yang ia sabitkan mampu mengenai Bahadur hingga Ki Mundir pun bisa terbebas dari jeratannya.
Gulam yang menyaksikan hal itu pun dengan sigap langsung menyiapkan pedang miliknya yang telah dibaluri dengan doa, lalu memberikannya kepada Chandrika Dewi supaya meneruskan serangannya agar Bahadur bisa cepat ditaklukkan. Di sisi lain Prabu Angling Darma pun juga tidak menyia-nyiakan kesempatannya. Di saat para begundal itu sedang tersudut dan sang Prabu langsung merapal jaring mantram sakti untuk menangkap Bahadur supaya tidak berkutik. Dan di saat itulah akhirnya Angling Darma dan bala tentara pasukan Malwapati pun mampu menangkap Bahadur dan Kasmala dengan keadaan tak bisa berbuat apa-apa karena terikat tali sakti yang membelenggunya. Dua begundal iblis laknat itu pun kemudian dijebloskan ke ruang tahanan Malwapati untuk dilanjutkan interogasi di sana. Bahadur dan Kasmala yang sudah berada dalam jeratan itu, mereka mencoba mengelabuhi Batik Madrim dengan berpura-pura bahwa mereka sebenarnya hanya utusan Nenek Peyot Durgandini. Sebab yang mereka tahu hanyalah ingin menolong Durgandini. Karena melihat wanita tua yang dianggapnya perlu dibantu ketika Durgandini berkata pada Kasmala bahwa si Nenek Peyot itu katanya sering ditindas. Lantas setelah itu, Kasmala dan Bahadur pun mencoba memikat Batik Madrim dengan perkataannya akan membantu menjaga Malwapati dengan kesaktian ilmu sihir yang mereka miliki supaya tidak ada serangan dari luar yang bermacam-macam. Oh, rupanya perempuan itu yang berada di balik semua ini. Kalian mengira kami akan percaya begitu saja pada omongan kalian? Hah? Kalian keliru. Kami akan menangkap Durgandini dan akan mencocokkannya dengan jawaban kalian. Silakan. Silakan kalian cari berlaksa kodok di hutan-hutan. Mungkin salah satunya adalah Durgandini. Kalian telah menenung perempuan itu menjadi kodok? Aku dapat menenung seluruh penduduk negeri ini menjadi monyet. Dan menyihir raja kalian menjadi lutung. Kalau aku mau. Kalian memang pantas untuk dibakar hidup-hidup, ha? Dan di hari itu juga, Bahadur dan Kasmala pun akhirnya langsung dipasung untuk diadili atas tindak kejahatannya selama ini yang sangat merugikan rakyat. Mereka berdua langsung diseret ke pengadilan Malwapati dan dijaga ketat oleh para prajurit. Dengan disaksikan banyak penduduk yang ikut hadir di sana karena sambil melampiaskan kekesalannya dengan memukuli Bahadur dan Kasmala karena selama ini penduduk dicekam rasa ketakutan luar biasa oleh dua penyihir jahat tersebut. Suruh mereka berlutut. Begitu lepas, aku akan menenung Adiaksa itu menjadi kambing. Iya, Guru. Gong! Kalian dituduh telah melakukan perbuatan jahat. Sang Adiaksa pun kemudian memulai sidang dan menjelaskan semua kesalahan dan kejahatan yang telah dilakukan oleh Bahadur terhadap Malwapati termasuk kepada Prabu Angling Darma selama ini. Akan tetapi begundal iblis itu tetap dengan santainya, meski dalam keadaan terpasung seperti itu Bahadur pun masih terlihat songong dan sangat sombong. Terlebih lagi ketika Sang Adiaksa mempertanyakan perihal tindak kejahatan mereka, apakah mengakui dan menyesal telah berbuat seperti itu. Namun jawaban Bahadur di saat itu pun sungguh mencengangkan. Mereka semua yang ada di sana pun akhirnya dibuat geram olehnya sebab dengan lantangnya ia berkata menyesal tidak bisa menyihir Angling Darma menjadi buaya kali dan juga Malwapati dirubah jadi danau. Secara langsung kalian telah mengakui perbuatan biadab yang sudah dan akan kalian lakukan terhadap negeri ini. Juga kepada Sang Prabu. Sebagai negeri yang meletakkan undang-undang di atas titah raja, kalian akan mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Dan di saat itulah Bahadur pun mencoba memainkan tipu muslihatnya, dengan berkata bahwa menurutnya di muka bumi ini sejatinya tidak ada keadilan yang tidak berpihak karena Sang Adiaksa adalah bawahan raja. Maka keadilan yang Adiaksa putuskan sebenarnya adalah keadilan yang hanya untuk raja. Hingga hal itu pun membuat Angling Darma langsung angkat bicara, menyatakan semua itu tidak benar yang dikatakan oleh Bahadur.
Lantas dengan strategi liciknya, kemudian Bahadur pun menantang Sang Adiaksa untuk menunjukkan keadilannya dan segera menjatuhkan hukuman kepada mereka berdua. Bahadur pun memancing supaya ia dilepaskan dari jeratan yang mengikatnya karena ia sudah mengakui semua kesalahannya, maka dari itu dengan tindak keadilan yang ada ia siap dihukum. Adiaksa pun langsung menyatakan kepada Bahadur bahwa hukuman yang pantas bagi mereka adalah dibakar hidup-hidup di depan para rakyat Malwapati. Dan ketika itulah Sang Adiaksa terbelenggu dalam tipu muslihat Bahadur, ketika para prajurit melepaskan jaring sakti dari tubuh mereka maka Bahadur dan Kasmala pun tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Mereka pun segera berusaha membebaskan diri dan menghajar para prajurit yang ada di sana dengan kembali mengeluarkan ilmu-ilmu sihirnya hingga semua pasukan yang melawan pun dirubah menjadi batang pohon besar. Kemudian serangan sihir jahat begundal iblis itu pun dilanjutkan ke Sang Adiaksa, yang membuatnya berubah menjadi seekor kambing sesuai rencana mereka saat dipasung. Tutup pintu utama! Di mana? Di atas! Di atas! Oh iya! Oh iya! Guru, kita akan kembali ke tempat semula, Guru. Ya, hanya desa Sekayon yang paling cocok untuk ilmu dan tempat tinggal kita. Kita harus membangun rumah lagi. Atau mencari goa Kasmala. Iya, Guru.